Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn AS, nomor NIM 2011-90253, kelas P5G, dalam mata kuliah Pendalaman Materi Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah yang diampu oleh Bapak Fikri SPDI MPD. Baiklah, judul UTS dari materi saya dalam video ini adalah Sejarah Peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. A. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Tonggak berdirinya dinasti Bani Abbas berawal sejak merapuhnya sistem internal dan performans penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka upaya untuk menggantikannya dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Propaganda revolusi Abbasiyah ini banyak mendapati simpati masyarakat, terutama dari kalangan Syiah, karena bernuansa keagamaan dan berjanji akan menegakkan kembali keadilan seperti yang dipraktikkan oleh Khulafaul Rasyidin. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muttalib ibnu Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Orang Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi. Menurut mereka, orang Umayyah secara paksa menguasai khilafah melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa melakukan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Di antara yang mempengaruhi berdirinya khilafah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan Imperium Bani Umayyah yang notabene korupsi, sekuler, dan memihak. Sebagai kelompok di antaranya adalah kelompok Syiah dan Khawarij, serta kaum Mawali atau orang yang baru masuk Islam yang mayoritasnya dari Persia. Di saat terjadinya perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat meliputi Mesir, Sundan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Parsi, sampai ke Cina. Pembagian kelas dalam masyarakat Daulah Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras atau kesukaan, melainkan berdasarkan jabatan menurut Jerzid Zaidan. Masyarakat Abbasiyah terbagi dalam dua kelompok besar, kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah atau Bani Hashim, para pembesar negara atau menteri, gubernur, dan panglima, kaum bangsawan non-Bani Hashim atau Quraisy pada umumnya, petugas khusus tentara, dan pembantu istana. Sedangkan kelas umum terdiri dari para seniman, ulama, pujangga, fuqaha, saudagar, dan pengusaha buruh dan petani. Sebelum Daulah Bani Abbasiyah terdapat 3 tempat yang menjadi pusat kegiatan kelompok Bani Abbas, antara satu dengan yang lain mempunyai kedudukan tersendiri dalam memainkan perannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Nabi SAW, yaitu Abbas Abdul Muttalib, atau dari nama dinasti itu disandarkan. 3 tempat itu adalah Humaimah, Kufah, dan Khurasah. Selama kekuasaan mereka tersebut, peradaban Islam sangat berkembang. Jika pada masa Bani Umayyah terlebih dikenal dengan upaya ekspansinya, maka pada Bani Abbasiyah yang lebih dikenal adalah perkembangan peradaban Islam. Kalau dinasti Umayyah terdiri atas orang-orang Arab oriented, kalau dinasti Abbasiyah lebih bersifat internasional, asimilasi corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi Timur, Mesir, dan sebagainya. Dinasti Abbasiyah memiliki kesan baik dalam ingatan publik dan menjadi dinasti paling terkenal dalam sejarah Islam. Diktum dari Tasabil Al-Mansur sangat pembuka.
Al-Ma'mun sangat penengah, dan Al-Mu'tadid sangat penutup, mendekati kebenaran. Setelah Al-Wasi' pemerintah mulai menurun hingga Al-Mu'tasim, khalifah ke-37, jatuh dan mengalami kehancuran di tangan orang Mongol 1258. Dinasti Abbasiyah memiliki kesan baik dalam ingatan publik dan menjadi dinasti paling terkenal dalam sejarah Islam. Diktum dari Tasabil, Al-Mansur sangat pembuka, Al-Ma'mun sangat penengah, dan Al-Mu'tadid sangat penutup, mendekati kebenaran. Setelah Al-Wasi' pemerintah mulai menurun hingga Al-Mu'tasim, khalifah ke-37, jatuh dan mengalami kehancuran di tangan orang Mongol 1258. Bagian yang B, perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, adalah masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam. Pada masa itu pula, umat Islam telah memberikan kebebasan bagi berperangnya akal dan pikiran untuk kemajuan manusia saat itu. Pada masa khalifah ini pula, hasil pemikiran manusia dan para ahli ilmu dari berbagai bangsa di dunia yang saat itu berkembang saling melengkapi dan menambah kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Di samping banyak bermunculnya karya-karya ilmuwan muslim, bermunculan pula karya-karya berbahasa asing, terutama bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Buku-buku dari berbagai bahasa dan berbagai judul itu dipilih dan diserahkan kepada para ilmuwan muslim untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Khalifah menyediakan dana yang sangat besar untuk kegiatan terjemahan ini. Kegiatan penerjemahan dari berbagai buku karya ilmuwan besar Eropa terus-menerus berlangsung. Pembangunan tempat kegiatan-kegiatan belajar sangat pesat dan sangat diperhatikan oleh para penguasa muslim yang ada di sana. Kegiatan-kegiatan belajar diikuti oleh umat Islam dari berbagai kalangan, kota-kota besar dan berbagai peninggalan yang saat itu masih dalam disaksikan merupakan bukti sejarah kemajuan ilmu, pengetahuan dan kebudayaan umat Islam di masa Bani Abbasiyah. Yang pertama itu tempat-tempat belajar seperti kutab, masjid, majelis mukhadarah, Darul Hikmah yang didirikan oleh Khilafah Al-Ma'mun. Terus yang terakhir adalah madrasah. Yang B yaitu kegiatan menerjemah. Yang C, pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Yang D, bidang sosial dan budaya. Yang E, bidang politik dan militer. Nah, pada zaman pemerintahan Abbasiyah, yang pertama merupakan puncak keemasan dinasti itu. Secara politis, para khilafah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Di samping itu, dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1208 Masehi juga merupakan dinasti yang menulurkan konsep-konsep keemasan Islam dalam hal pengembangan